Akan mencoba melihat bagaimana interaksi netizen di ruang digital dalam upaya membangun moderasi beragama di ruang digital. Nah, dalam konteks membangun moderasi beragama sebenarnya jumlah penduduk yang sangat banyak yang berdasarkan data dari BPS sudah mencapai 271 juta dan lain sebagainya. Nah, di tengah keragaman ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah semangat untuk saling menghargai, semangat untuk memposisikan diri bahwasanya keragaman itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dihormati, yang harus diterima sebagai sebuah keniscayaan. Sehingga dari keragaman tersebut kita bisa memposisikan diri untuk menghargai perbedaan itu bukan sebagai penguat. Nah, di sini sebenarnya peran penting moderasi beragama itu memiliki untuk membangun semangat untuk menghargai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai bagian untuk membangun persatuan. Nah, di tengah keragaman yang kita miliki, sebenarnya kita juga memiliki beberapa tantangan. Pertama adalah adanya penguatan radikalisme beragama. Sebagai contoh misalnya, kita butuh membedakan antara agama, kemudian beragama, dan institusi. Ini seringkali dicampur baurkan menjadi satu, sehingga institusi agama itu dianggap sebagai agama itu sendiri, atau ekspresi beragama itu adalah bagian dari keagamaan itu sendiri. Meskipun sebenarnya ketiga hal ini saling berhubungan. Nah, yang menjadi persoalan yang cukup dominan di sekitar kita adalah ketika gerakan keagamaan atau religious movement ini dianggap beragama. Sehingga ketika seseorang dalam partisipasi dalam gerakan keagamaan itu mereka abai, mereka tidak taat terhadap perintah pimpinan gerakan keagamaan tersebut, maka keabaiannya itu dianggap sebagai perbuatan yang dosa. Bahkan dalam beberapa kasus seringkali ketaatan terhadap pimpinan itu dianggap sebagai sebuah kewajiban. Padahal sebenarnya kewajiban kita adalah kewajiban yang ada hubungannya dengan tadi keimanan yang transendental. Terus kemudian seringkali kita menemukan belum adanya kedewasaan beragama untuk menerima perbedaan-perbedaan intern beragama maupun ekstern umat beragama. Sebagai contoh misalnya masih saja banyak sekali untuk tidak mau menerima perbedaan dalam bermadhab. Misalnya antara satu madhab dengan madhab yang lain masih terjadi gesekan, masih jadi adanya gap dan sebagainya. Contoh misalnya antara Syi'i dengan Sunni masih belum menemukan yang menemukan itu dengan paradigma yang lain. Itu belum antara agama dengan agama. Nah, ini tantangan yang luar biasa untuk membangun jembatan pemahaman, untuk membangun kesepemahaman antar juga banyak sekali selain faktor-faktor intern dalam agama, banyak sekali faktor-faktor eksternal yang itu memicu
terjadinya gesekan dalam interaksi umat beragama. Antara lain misalnya masyarakat masih menganggap bahwasanya demokrasi ini tidak merepresentasikan ajaran Islam misalnya. Atau misalnya demokrasi ini adalah perwujudan dari aturan-aturan yang dibuat oleh non-muslim, kafir dan sebagainya. Atau misalnya mereka menganggap adanya tingkat korupsi yang sebagainya memicu terjadinya intoleransi dalam untuk merespon hal tersebut, maka moderasi beragama ini menjadi penting. Pertama sebagai kerangka berpikir, atau paradigma. Yang kedua sebagai sebuah pilar pokok. Yang pertama, ini menjadi penting karena seringkali ketika kita melakukan riset di beberapa daerah, seringkali pemahaman antara agama dengan negara atau state itu belum selesai. Contoh misalnya ketika ditanya atau sebagai seorang Muslim, seorang Indonesia yang beragama Islam, di beberapa lembaga pendidikan misalnya, kita dapati sudah ada yang berhasil mengintegrasikan antara pemahaman agama dengan negara. Tapi di beberapa institusi masih ada yang pemahamannya masih terkuat pada pemahaman yang dikotomik, di mana mereka hanya menganggap saya ini seorang Muslim, yang terkadang menafikan pemahaman negara tadi. Sehingga ketika mereka belum mampu mengintegrasikan antara agama dengan negara, mereka hanya menganggap saya ini adalah seorang Muslim, maka beberapa data yang kita temukan, perilaku keagamaannya itu cenderung menolak terhadap kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya ketika diminta untuk upacara bendera, mereka tidak mau hormat kepada bendera dan lain sebagainya. Terus yang kedua, pilar yang butuh kita letakkan dalam moderasi beragama ini adalah terkait dengan toleransi beragama. Dalam aspek ini butuh kita pahami bahwasanya dalam toleransi beragama ini prinsip-prinsip bakunya adalah butuh adanya prinsip tasamuh, tawazun, dan lain sebagainya. Terus poin yang ketiga sebagai pilar dari moderasi beragama adalah tidak adanya kekerasan, baik itu kekerasan yang sifatnya simbolik maupun yang fisik. Dan yang terakhir, moderasi beragama ini harus didasarkan terhadap kearifan lokal pada lokalitas dan lain sebagainya. Sehingga moderasi beragama yang diusung di Wali Songo Semarang itu sebenarnya berupaya untuk mengintegrasikan antara nilai-nilai agama, pilar pokok kebangsaan, dan local wisdom. Sehingga ketiga komponen ini bisa bersinergi dan melahirkan corak beragama yang dia sangat sangat akomodatif terhadap perubahan, sangat akomodatif terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, ketiga prinsip itu penting untuk melihat terjadinya proses perubahan beragama dari satu fase ke fase berikutnya. Pada ilustrasi kali ini, saya ingin menjelaskan bahwasanya
dalam beragama, secara antropologis, manusia itu mengalami proses transformasi dari satu tahap ke tahap yang lain. Pada tahap paling awal, ketika manusia mencoba merasionalisasi terhadap kehadiran puncak, dia melihat ini manusia meyakini bahwasanya alam itu sebagai wujud yang melindungi diri mereka, sehingga pada fase ini mereka cenderung mensucikan tumbuhan, mensucikan ruh dan lain sebagainya. Kemudian pada fase spiritualitas selanjutnya, manusia sudah mulai mengalami proses perkembangan di mana mereka sudah menemukan adanya eksistensi yang lebih tinggi di atas alam semesta, di mana mereka melihat ada eksistensi yang itu merepresentasikan kekuatan yang maha agung, yang kemudian dalam bahasa di beberapa agama ada yang menyebutnya sebagai dewa misalnya, di mana masing-masing dewa ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Misalnya ada dewa pengetahuan, kalau dalam agama Hindu direpresentasikan sebagai dewa Ganesha, kemudian ada dewa Agni sebagai dewa api dan lain sebagainya. Nah, masing-masing Tuhan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian pada fase selanjutnya, mereka mendapati bahwasanya perwujudan dewa-dewa tadi, Tuhan-Tuhan kecil tadi itu merupakan perwujudan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian mewujud dalam konsep pemahaman keagamaan yang lebih transendental, di mana hanya ada satu Tuhan yang ada di dunia ini. Nah, tantangan kita adalah dari satu fase ke fase ini sebenarnya selalu ada proses transformasi, yang dalam proses transformasi itu melahirkan adanya proses perubahan perilaku, proses perubahan cara berekspresi dan sebagainya. Nah, kita ini sedang mengalami proses pergeseran menuju keberagamaan 4.0, di mana selain manusia, mereka beribadah secara langsung kepada Tuhan, melakukan interaksi terhadap sesama umat beragama, mereka juga melakukan interaksi di ruang digital. Nah, interaksinya ini seringkali juga terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Pertama, misalnya terkait dengan akses terhadap sumber-sumber keagamaan untuk menambah wawasan keagamaan. Juga terkait tentang relasi di mana antara satu individu berinteraksi dengan individu yang lain, yang itu juga terkadang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Nah, yang akan kita bahas ada dalam proses pergeseran dari 3.0 ke 4.0. Nah, kira-kira apa saja yang terjadi dalam proses pergeseran tersebut? Setidaknya ada 3 pola perubahan pola manusia beragama dari fase 3.0 ke 4.0. Yang pertama dalam ketika seorang individu mencoba untuk mengakses informasi di ruang digital, itu mulai ada perubahan. Kalau dulu siswa-siswa di madrasah, di sekolah, atau mahasiswa di perguruan tinggi, sumber pengetahuannya dari sumber cetak, buku, kitab, dan lain sebagainya. Tapi sekarang di ruang digital, sumbernya ini tak terbatas. Dimasukkan keyword di Google, dia akan mendapatkan informasi apa saja di sana. Cuman kelemahannya adalah tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menganalisis sumber yang tak terbatas itu. Belum ada
kemampuan untuk menfilter mana pengetahuan yang sahih dan mana pengetahuan yang tidak sahih. Sehingga dalam proses mengakses sumber yang tak terbatas ini, khususnya sumber-sumber keagamaan, seringkali netizen mengalami kesulitan untuk memilah dan memilih melakukan. Kalau dalam proses periwayatan itu ada proses tarjih, tahqiq. Nah, sekarang ini proses tarjih dan tahqiq itu sangat dibutuhkan untuk memfilter sumber pengetahuan di ruang digital. Yang kedua, metode untuk mengakses sumber pengetahuan itu juga berbeda. Kalau di pesantren misalnya ada tradisi sorogan dan badongan, di ruang digital metodenya tak terbatas, di mana dia bisa mengakses informasi dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di tengah-tengah menyampaikan presentasi di kelas, dia bisa mendapatkan informasi tambahan di ruang digital dan lain sebagainya. Atau misalnya terjadi proses perubahan ketika dulu orang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu harus muwajahah. Tapi sekarang sudah dibuka setoran Al-Quran lewat internet, di mana dia bisa taqdimul hifdzul Quran, setor hafal Al-Quran melalui internet. Nah, dari proses perubahan ini juga akan melahirkan proses perubahan pemahaman. Kalau dulu orang belajar memahami agama itu waktunya sangat panjang, misalnya untuk mempelajari nahwu shorof saja atau mempelajari ilmu-ilmu dasar keagamaan saja dia harus mondok sekian tahun. Tapi sekarang dengan internet, karena informasinya sudah tersedia, dia cukup mempelajari ilmu-ilmu keislaman itu dalam waktu yang sangat singkat. Dampaknya adalah, output dan outcome-nya adalah pada kedalaman memahami pengetahuan itu sendiri. Kalau dulu, hasil memahami pengetahuannya, karena didasarkan atas proses yang panjang, pemahamannya komprehensif. Kalau sekarang, karena prosesnya instan, maka pemahaman keagamaannya hanya dalam tataran yang sangat terbatas. Jadi hanya terbatas pada literasi-literasi yang disampaikan saja, sehingga ada istilah Islam terjemah dan lain sebagainya. Yang kedua, karena basis pengetahuannya tidak komprehensif, tidak syumul, maka ini melahirkan pola interaksi yang problematik. Yang pertama terkait dengan identitas. Persoalan identitas ini adalah persoalan yang berkelanjutan, sustainability religious problem. Dia tidak akan selesai. Contoh misalnya terkait dengan identitas, kalau dulu sangat mudah untuk mengidentifikasi seseorang itu berdasarkan partisipasi keanggotaan dalam ormas. Nah, sekarang sulit untuk mengidentifikasi seseorang itu ikut ormas A, B, atau C. Bahkan beberapa netizen, dia tidak mau dikategorisasikan dalam ormas-ormas tertentu. Atau bahkan di ruang digital, dia bisa membuat akun-akun yang multiple, yang sangat banyak, yang itu bisa tidak sama sekali mewakili pribadi dia. Contoh misalnya, ada si A, dia secara ormas itu merepresentasikan ormas hijau misalnya. Tapi karena dia memiliki pilihan tertentu, akhirnya dalam berwacana memproduksi wacana dan membuat status postingan di ruang digital, dia merepresentasikan ormas biru misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga untuk proses identifikasi identitas di ruang digital itu menjadi sulit. Dan persoalan identitas itu jadi persoalan yang memiliki polemik yang luar biasa. Yang kedua terkait dengan relasi, di mana
relasi seseorang dengan orang yang lain di ruang digital uh, itu saya melihatnya tergantung media sosial yang digunakan, karena seringkali kanal-kanal media sosial itu merepresentasikan latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Contoh misalnya begini, ketika kita mencoba melihat relasi individu yang berbeda keagamaan di Facebook, di Twitter, dan Instagram, itu tingkat kedewasaan beragamanya, itu kalau kita buat leveling, 1, 2, 3, itu mungkin berada di level 1, dimana ketika terjadi gesekan identitas, misalnya Islam dengan Kristen, itu sebagian mungkin sudah berdamai, tapi sebagian lagi itu masih belum selesai. Mereka masih menganggap mereka adalah pihak yang tidak perlu dihormati, ketika mereka salah mereka butuh dibunuh, dan sebagainya. Tapi ketika kita mencoba melihat relasi ini, di game online misalnya, kita melihat ada perbedaan pola interaksi, di mana mereka memiliki latar belakang yang lebih baik, memiliki latar belakang ekonomi yang lebih baik pula, maka pola interaksinya itu sudah mulai naik ke level 2, di mana ketika misalnya ada seorang muslim yang mau sholat Jumat, nah mereka mempersilahkan untuk mempost game online tersebut dan mempersilahkan mereka untuk pergi Jumatan. Atau sebaliknya, ketika ada saudara Nasrani yang mau pergi beribadah di hari Minggu misalnya, mereka mempersilahkan dan sebagainya. Sehingga pola interaksinya ini berbeda. Yang ketiga, dari pola interaksi ini juga seringkali terkait dengan otoritas keagamaan. Kalau dulu dalam ruang realitas, otoritas keagamaan ini ditentukan oleh orang yang memiliki kapasitas keagamaan atau diwakili oleh institusi fatwa. Contoh misalnya, kalau di masyarakat, maka yang memiliki otoritas keagamaan adalah kiai misalnya, atau pondok pesantren misalnya, atau di sebuah negara diwakili oleh institusi fatwa, misalnya ada MUI, kalau di NU ada Majelis Bahsul Masail, di Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Sehingga ketika orang bertanya, mereka bertanya kepada sumber-sumber otoritatif tersebut. Nah, sekarang di ruang digital, sumber otoritas keagamaan ini berubah, di mana sumber otoritas keagamaan ini meluas, tidak terkooptasi dalam sumber otoritas di ruang realitas yang cenderung terbatas. Di ruang digital, sumber otoritas keagamaan ini tak terbatas, bahkan cenderung berbasis tidak berbasis kapasitas keagamaan. Itu bisa berbasis jumlah followers, bisa berbasis rating dan lain sebagainya. Bahkan hanya berbasis kelengkapan direktori tanya jawab yang tersedia. Dan yang terakhir, adanya proses perubahan religiusitas. Kalau dulu dalam realitas di ruang realita, religiusitas ini bisa dilihat dari seberapa saleh seseorang itu berinteraksi dengan individu yang lain. Nah, di ruang digital, kesalehan virtual itu mungkin bisa diukur, misalnya dari teks yang diproduksi, apakah teks yang diproduksi ini adalah teks-teks yang syarat dengan pesan-pesan damai, mengajarkan toleransi, atau justru mendorong pada propaganda yang negatif, mendorong pada konflik, dan tindakan-tindakan intoleran. Nanti kita coba melihat kesalehan dan religiusitas ini dalam produksi wacana di Twitter. Nah, sehingga dari perubahan ini melahirkan beberapa proses perubahan. Yang pertama dalam proses teologi, misalnya seseorang mencoba memahami agamanya dengan
cara yang berbeda. Misalnya ketika mereka mencoba memahami ajaran-ajaran agama melalui sumber-sumber yang tersedia di ruang digital, ekspresi keagamaannya cenderung berbeda. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa di ruang digital, orang-orang yang memiliki pemahaman atau keyakinan yang berbeda. Bahkan mereka memiliki keberanian untuk mengkafirkan pihak yang lain, menganggap pihak yang lain itu tidak berpendidikan atau bodoh, dan lain sebagainya. Terus yang kedua terkait dengan kontestasi wacana, ini terjadi proses gesekan yang luar biasa. Kalau kita nanti belajar social network analysis, kita bisa melihat secara diametral, oh ini cenderung mewakili sentimen yang positif, ini cenderung mewakili sentimen yang negatif. Sehingga terjadi proses polarisasi yang luar biasa, yang itu berbeda dengan keyakinan kita dulu, di mana internet itu menghubungkan pemahaman satu dengan pemahaman yang lain. Tapi justru yang saya temukan, justru di ruang digital itu pemahaman itu belum bisa bertemu. Di mana ketika seseorang memiliki pemahaman A atau memiliki pemahaman B, di sana itu mereka masing-masing mengeraskan suaranya masing-masing, dan suaranya itu menggema di kelompoknya masing-masing. Contoh misalnya ketika ada kelompok cebol misalnya sama kelompok yang berlawanan, maka kelompok ini dia akan menggemakan suaranya, kelompok yang ini juga menggemakan suaranya, dan tidak terjadi proses interaksi. Terus yang ketiga, terjadi proses komodifikasi agama yang menggunakan simbol-simbol keagamaan. Misalnya menggunakan term-term berbasis literasi keislaman untuk menjual sebuah produk. Misalnya pasta gigi sekarang sudah menggunakan istilah-istilah Islam misalnya, di mana itu merupakan bahan yang dianjurkan oleh Nabi ketika seseorang mau beribadah dan sebagainya. Atau misalnya menggunakan simbol-simbol hari besar agama untuk menjual produk. Misalnya menjelang Idul Fitri, iklan sirup keluar, menjelang Idul Adha, iklan kecap keluar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, politik identitas, di mana kesalehan seseorang seringkali dimobilisasi untuk memilih pasangan tertentu dengan menggunakan sentimen keagamaan. Kita bisa melihat proses politik identitas ini, contoh misalnya ketika pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dan sebagainya. Dan keempat aspek ini sudah sering kita jumpai di ruang digital. Nah, saya ingin mencoba melihat bagaimana interaksi netizen di ruang digital dalam upaya untuk mendesiminasikan moderasi beragama. Saya kumpulkan data percakapan netizen di ruang digital. Saya fokus menggunakan keyword kata toleransi untuk meng-crawling data percakapan netizen di Twitter. Jadi pokoknya seluruh tweet, mention, dan retweet yang di sana ada kata toleransi, maka akan masuk dalam kompilasi data ini. Nah, data ini saya kumpulkan sejak tanggal 1 Januari sampai 4 November kemarin. Saya menggunakan Twitter untuk mengumpulkan data ini. Nah, dari data yang terkumpul, kebanyakan netizen mereka menggunakan perangkat Android, hanya sedikit sekali yang menggunakan iPhone maupun menggunakan Twitter yang dibuka melalui web. Nah, yang menarik adalah sejak bulan Januari sampai awal November, percakapan netizen sebelum pandemi terkait dengan isu-isu toleransi itu relatif tinggi. Tapi begitu masuk masa pandemi di awal April, kemudian bulan Mei, Juni, Juli, itu cenderung landai. Tapi begitu masuk bulan Agustus,
September, Oktober, November naik kembali. Saya tidak tahu dan belum mempelajari lebih lanjut apakah ada dampak psikologis pada masa pandemi sehingga netizen itu grafik intensitas memproduksi wacana toleransi di ruang digital itu menurun. Itu kajian lebih lanjut. Nah, kalau itu dibuat rentang selama 1 minggu, kebanyakan netizen itu memproduksi wacana terkait dengan toleransi itu kebanyakan di hari Minggu. Ini intensitasnya sangat tinggi. Kemudian ketika kita buat rentang 24 jam, kebanyakan netizen itu aktif membuat status, retweet, mention itu di antara jam 11, jam 12, dan jam 1 siang. Mungkin pada waktu-waktu itu adalah waktu istirahat, sehingga mereka bisa menggunakan mobile, membuat status, mention, retweet, dan sebagainya lebih maksimal dalam waktu istirahat atau menjelang istirahat. Nah, kebanyakan dari mereka itu merupakan pengguna setia yang mereka sudah memiliki followers yang cukup banyak. Kebanyakan mereka adalah mereka yang sudah memiliki followers di antara 101 sampai 500-an. Sementara yang followersnya sedikit, produksi wacana terkait dengan toleransinya cenderung lebih rendah. Nah, yang menarik dari sekitar 300-an ribu tweet di Twitter, itu tidak semuanya diproduksi oleh akun aktif. Contoh misalnya saya memiliki akun misalnya. Nah saya ini memiliki real akun. Nah itu tidak semuanya diproduksi oleh orang yang memiliki real account. Dari data yang kita himpun, dari 300-an ribu tweet, retweet, dan mention tadi, ternyata ada sekitar 37% yang itu merupakan hasil interaksi akun robot. Ini cukup tinggi angkanya, sekitar 37,51%. Sehingga dari sini kita bisa melihat tidak semua wacana, tidak semua isu, tidak semua statement atau posting di ruang digital itu adalah hasil interaksi langsung yang dibuat oleh real account tadi. Banyak sekali wacana, post, dan sebagainya yang itu dibantu oleh para buzzer yang mereka memiliki banyak sekali bot account. Dan ini untuk kasus Trump toleransi ini cukup tinggi, di angka 37,51%. Dan saya kira beberapa postingan dan isu-isu yang sentimen keagamaannya lebih dominan, khususnya terkait dengan identitas politik, itu juga peran akun bot ini juga luar biasa. Nah, terkait dengan konstruksi wacana di ruang digital, ada beberapa strategi diseminasi yang sering dipakai oleh netizen. Yang pertama menggunakan URL, ini tinggal membuat status, kemudian di bawahnya dikasih link. Yang kedua adalah berbasis situs, di mana ini didominasi oleh beberapa situs-situs media atau portal berita. Terus kemudian gambar ini di mana netizen ini mengcapture sebuah gambar, kemudian dikasih kalau dalam ini dikasih status atau kasih caption, kemudian disebarkan. Kemudian video ini ada konten video yang kemudian diposting, dan yang terakhir adalah hashtag. Pertama terkait dengan URL, dari sekitar 300-an ribu itu kita melihat terkait dengan term toleransi yang kita pakai di sini, ada beberapa postingan
yang mendapat support dari netizen cukup tinggi. Yang pertama adalah ketika Syekh Ali Jabir ditusuk dalam sebuah pengajian. Nah, kemudian ada seorang netizen bernama Kamal, dia membuat postingan yang isinya dia memberikan penguatan, memberikan advokasi bahwasanya Syekh Ali Jabir ini merupakan orang yang toleran. Kemudian dia memberikan statement bahwasanya kurang apa membumi, dia memilih menjadi seorang WNI, pindah dari Madinah, bikin rumah tahfidz, jalan ke desa-desa, menggaungkan toleransi umat beragama. Bahkan selain memberikan link ini, Kamal juga menampilkan sebuah video ceramah dari Syekh Ali Jabir, yang isi ceramah Syekh Ali Jabir ini berisi tentang meskipun dalam Islam itu ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh menyalahkan pihak yang lain karena masing-masing pihak selalu memiliki dalil dan argumentasinya masing-masing. Nah, produksi yang seperti ini kemudian mendapatkan respon yang luar biasa. Ini responnya cukup tinggi, sampai di 6.000 retweet. Yang selanjutnya ini terkait dengan situs, banyak sekali situs-situs yang juga mendiseminasikan gagasan toleransi di ruang digital. Terus kemudian ada yang menggunakan strategi menggunakan gambar. Ini contohnya misalnya ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kabupaten Mojokerto terkait dengan konflik pendirian rumah ibadah. Kemudian ada netizen yang mengcapture itu, kemudian membuat status yang isinya ibadah kembali dilarang. Alasannya adalah alasan yang normatif karena SKB 2 Menteri dan seterusnya. Atau misalnya ada contoh lain, ada sebuah surat yang dikeluarkan oleh masyarakat di daerah Kauman di Yogyakarta, karena ada museum di daerah Kauman sana, namanya Museum Sono Budoyo, yang museum tersebut memberikan ucapan selamat Hari Natal. Nah, kemudian masyarakat melakukan protes yang isinya mereka memprotes pemasangan ucapan selamat tersebut karena mereka menganggap masyarakat Kauman ini adalah ikon komunitas muslim di Yogyakarta, dan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Museum Sono Budoyo itu sebagai bagian dari sikap intoleran. Kemudian ada netizen yang mengcapture itu, kemudian dipost di Twitter, kemudian memberikan sebuah kritik. Memasang ucapan selamat Natal atas kelahiran Yesus adalah sikap intoleran. Walah Tuhanku, nasibnya gini amat, dan lain sebagainya. Dan ini ada juga foto orang Papua yang beragama Islam, yang ini sebagai penguat bahwasanya di Papua juga banyak sekali komunitas muslim yang mereka juga sangat menghargai perbedaan dan mereka bersikap toleran. Nah, dari beberapa tema terkait dengan toleran atau postingan-postingan yang menggunakan kata toleran, kita bisa melihat dari perbincangan tersebut kira-kira isu apa saja yang diproduksi oleh netizen di Twitter. Yang pertama dari isu yang cukup dominan adalah terkait dengan keberagaman dan persatuan. Ada terkait dengan NKRI yang toleran, toleransi harus nyata, mana toleransimu, dan lain sebagainya. Dari sekian produksi wacana berupa tweet, retweet, dan mention, jadi masih didominasi oleh ini pemahaman terkait dengan keberagaman dan persatuan.
Ini terkait dengan emoticon yang digunakan, kebanyakan ekspresinya masih cukup baik, di mana ekspresi kebahagiaan berinteraksi di ruang digital itu masih cukup baik di angka 6,6 ribu. Meskipun demikian, ekspresi marahnya juga cukup tinggi. Yang mengekspresikan kemarahan itu juga berimbang di sana. Nah, dari beberapa pola dan perilaku netizen di ruang digital ketika mereka menggunakan kata toleran untuk mengukur seberapa masif produksi dan sikap moderasi beragama di ruang digital, kira-kira kalau dipetakan itu ada beberapa pola utama. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan makna toleransi. Misalnya ada beberapa akun yang mencoba menguatkan bahwasanya kita itu sudah sangat toleran. Kita ini sudah memiliki tradisi toleransi yang cukup lama. Atau ada yang sifatnya advokasi, seperti misalnya menguatkan bahwasanya Syekh Ali Jabiri adalah orang yang toleran, dakwahnya mengajarkan terkait dengan prinsip-prinsip toleransi dan lain sebagainya. Atau advokasi ketika ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya ada seseorang aktivis toleransi yang bernama Sudarto Toto, dia ditangkap oleh Polri karena dia mencoba membantu warga Kristen merayakan perayaan Natal di daerahnya. Atau ada yang polanya memberikan kritik. Contoh misalnya tadi kasus di Kauman, status itu digunakan untuk mengkritik perilaku netizen di suatu daerah yang dia cenderung tidak menghormati ketika ada orang lain memberikan ucapan selamat Natal dan sebagainya. Kemudian dia membuat status memasang ucapan selamat atas kelahiran Yesus adalah sikap intoleran. Atau ini yang sebenarnya cukup dominan, perilaku yang menunjukkan sarkasme, misalnya menggunakan kata-kata makian, hujatan dan sebagainya. Nah, dari interaksi netizen di ruang digital itu baik kelompok yang dia mendesiminasikan gagasan yang positif maupun kelompok yang mempromosikan dan mempropagandakan isu-isu negatif, itu mereka tidak bertemu satu dengan yang lain. Contoh misalnya yang ini, misalnya yang bergaris hijau, kelompok sentimennya positif, sementara kelompok-kelompok yang dia memproduksi konten-konten negatif yang cenderung bersikap intoleran di ruang digital, itu yang ini, sentimennya negatif, berwarna merah. Nah, antara kelompok yang memproduksi sentimen positif yang berwarna hijau dengan yang berwarna merah, ini mereka tidak bertemu satu dengan yang lain. Meskipun mereka memproduksi konten yang sama-sama toleran, tapi ekspresi dan tafsiran dan konten serta konteksnya itu berbeda. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa masing-masing kelompok ini menggemakan gagasan, keyakinan yang mereka yakini dalam komunitasnya yang tidak didengar oleh komunitas yang lain. Yang ini dalam studi di mana masing-masing kelompok ini dia menggemakan keyakinannya masing-masing, menegakkan informasi yang mendukung keyakinannya, dan mereka tidak menerima konfirmasi dari kelompok yang berbeda pemahaman, berbeda keyakinan, dan berbeda pilihan atau kepentingan.
Maka dalam konteks ini kita memiliki beberapa kita butuh untuk menjadi uswatun hasanah di ruang digital yang mendiseminasikan, mempromosikan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Tentu tidak dengan menyampaikan ayat-ayat, tidak mengutip narasi kitab secara langsung, tapi kita bisa mengemasnya dengan konten-konten populer yang mungkin itu sesuai dengan segmen milenial. Yang kedua, kita sudah tuntas perbedaan sehingga kita tidak berperan di ruang digital. Begitu ada orang yang berbeda keyakinan, berbeda identitas dengan kita cenderung menjaga jarak, membuat distansiasi dan sebagainya. Dan yang terakhir, selain kita memiliki pemahaman dan sikap yang moderat di ruang digital, yang paling penting adalah kita harus membangun keseimbangan di ruang digital. Karena dari gambar ini kita bisa melihat bahwasanya produksi wacana dengan sentimen yang positif ini kalah, masih didominasi oleh sentimen yang negatif. Warna merahnya lebih dominan daripada warna hijau. Sehingga keterlibatan kita untuk membangun keseimbangan untuk memproduksi kifayah, tapi mungkin menjadi produksi wacana yang positif untuk membangun moderasi beragama di ruang digital yang lebih kondusif. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ini sebagai pemantik saya kembalikan kepada moderator. Teman-teman, nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya buka pertanyaan terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Amluwa mau bertanya, Pak, terkait tentang moderasi beragama dalam ruang digital. Jadi kita ketahui bersama, ini dari moderasi beragama merupakan toleransi. Jadi dalam ruang digital tentu banyak postingan-postingan yang mengajak ataupun menyerukan tentang intoleransi. Jadi cara kita menyikapi hal tersebut itu seperti apa? Apakah kita melawan dalam bentuk postingan tandingan ataupun media tandingan, atau kita membiarkan saja agar postingan tersebut nanti hilang dengan sendirinya dan tidak menjadi viral seperti itu? Karena di satu sisi kalau kita menanggapinya terus-menerus, nanti yang mereka serukan, misalnya ajakan intoleransi yang mereka serukan, pasti akan malah semakin viral dan semakin banyak yang tahu. Jadi cara menyikapinya itu seperti apa? Ya, sekian. Ya, terima kasih Mas Fikri atas pertanyaannya yang sangat fundamental dan bagus sekali. Hal ini saya dulu tahun 2018 pernah bertanya saat berkunjung ke Monash University, bertemu dengan Gus Nadir Shah. Saat itu kita sedang melakukan riset terkait dengan virtual ulama untuk mengetahui bagaimana peran para ulama-ulama di ruang digital merespon persoalan-persoalan terkait dengan toleransi beragama, terkait dengan tindakan intoleransi dan sebagainya. Nah, salah satu pertanyaan yang kami tanyakan kepada beliau adalah bagaimana pengalaman beliau sebagai ulama, yang kedua sebagai orang yang sangat intens di ruang digital untuk memproduksi wacana. Beliau bilang begini, Mas, kita sebagai seorang netizen, juga sebagai seorang penulis, sebagai seorang figur di ruang digital, kita butuh memposisikan. Nah, proses positioning ini menjadi penting untuk merespon netizen di ruang digital, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan intoleran. Yang pertama, positioning ini untuk menentukan kira-kira bagaimana kita merespon
pengalaman beliau bagi saya ini sangat penting karena di ruang digital itu setidaknya ada dua kategori netizen. Pertama ada yang netizen yang dia memang aktif, di mana dia memiliki akun sendiri. Yang kedua dia mengoperasikan akun yang ia miliki sendiri, sehingga interaksi di ruang digital itu dilakukan secara mandiri. Sementara yang kedua ada yang dia hanya memiliki akun kemudian dioperasikan oleh tim. Nah, Gus Nadir Shah ini dalam posisi orang yang memiliki akun dan dioperasikan secara mandiri, termasuk membuat konten dan sebagainya. Nah, dari pengalaman beliau bilang begini, saya dalam merespon dan membuat isu, saya dalam posisi yang sadar atas posisi tersebut. Yang pertama, saya ini dalam posisi sebagai akun, kalau dalam istilahnya kontestasi wacana itu, Gus Nadir Shah itu dalam akun counter ideologi. Jadi beliau itu melawan ideologi yang berbeda atau berlawanan dengan gagasan yang beliau usung, sehingga akun beliau itu akun yang memiliki banyak haters. Maka dalam posisi akun seperti ini itu harus berhati-hati, karena meskipun kita membuat postingan yang positif itu selalu ya, halo, mohon maaf, tadi saya keluar. Halo? Ya, saya lanjutkan. Tadi saya keluar karena kendala sinyal. Yang pertama yang dilakukan oleh Gus Nadir Shah adalah dia sadar posisi, karena beliau itu dalam posisi akun yang counter ideologi. Maka dalam posisi ini, meskipun sebenarnya postingan yang disampaikan itu positif, maka di mata haters itu selalu negatif. Apalagi ketika postingannya itu mengkritik pihak lain, maka haters ini selalu merespon negatif. Maka dalam posisi seperti ini, yang perlu dilakukan adalah dari cerita yang beliau sampaikan, saya sesekali memberikan respon. Jadi untuk menunjukkan interaksi terhadap partisipasi netizen, beliau selain membuat postingan, beliau juga seringkali memberikan respon, salah satunya misalnya memberikan like atau memberikan respon-respon yang singkat. Tujuannya adalah untuk tidak membuat sebuah postingan itu menjadi tidak kondusif misalnya. Maka positioning, mengetahui positioning itu menjadi penting. Yang kedua, butuh mengetahui peta kontestasi di ruang digital. Karena kontestasi wacana di ruang digital itu bisa dibilang liar, di mana kalau misalnya saya petakan, dulu saya pernah meneliti akun-akun santri di ruang digital dalam proses membangun moderasi beragama. Setidaknya ada 3 model akun santri di ruang digital. Yang pertama adalah counter ideologi. Yang kedua, dia sebagai diseminator gagasan-gagasan universal. Jadi akun ini adalah akun perang. Dia tugasnya adalah mengcounter gagasan-gagasan yang berbeda dengan gagasan yang diusung.
jumlahnya sangat sedikit. Mungkin kalau kita buat prosentase 1-10, mungkin hanya satu saja akun yang dalam posisi sebagai counter ideologi. Yang kedua adalah akun-akun yang posisinya sebagai diseminator pesan-pesan universal. Ini akunnya sangat banyak. Dia biasanya hanya memproduksi pesan-pesan hikmah, memproduksi kata-kata bijak, memproduksi pesan-pesan ulama, memproduksi wacana-wacana keagamaan dan sebagainya. Akun ini tidak sama sekali bersinggungan secara ideologis dengan akun-akun yang fundamental atau yang bergerak di garis keras tadi. Sehingga untuk akun yang kedua ini perlawanannya tidak terlalu keras dengan akun yang pertama. Sementara akun yang ketiga ini hanya bergerak dalam aspek profiling. Dia hanya memprofil pesantrennya, memprofil kiainya dan sebagainya. Nah, intensitas persinggungannya akun ketiga ini juga relatif rendah. Tidak ada perlawanan. Maka mengetahui peta ini menjadi penting. Kira-kira ketika kita, apakah sebagai counter ideologi, sebagai diseminator pesan-pesan universal, atau hanya sebagai profiling. Nah, kalau kita dalam posisi yang pertama, maka harus siap lahir batin. Baik dan siap untuk memikirkan strategi, memikirkan keamanan akun, memikirkan keamanan kita sendiri, dan lain sebagainya. Nah, positioning ini menjadi penting. Terus yang ketiga adalah terkait dengan produksi wacana. Dalam memproduksi wacana, ini kita juga harus memiliki kesadaran untuk memproduksi konten-konten di media sosial, karena nalarnya berbeda dengan nalar ketika kita mengaji literasi keagamaan di luar media digital. Ya, saya kira itu. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Itu melanjut pertanyaan yang kedua yang ada di kolom komentar dari Pambudi Tri Parwito. Banyak hal yang terjadi di Indonesia ini. Banyak ulama-ulama yang dikatakan radikalisme. Bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ya, sekian, Mbak. Bisa langsung dijawab saja sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Iya. Untuk merespon hal ini sebenarnya kita butuh melakukan pemahaman dulu terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita butuh mengkaji dulu kira-kira ulama-ulama yang masuk dalam kategori ulama-ulama radikal itu secara ideologi terkait dengan misalnya pemahaman keagamaan, terkait dengan integrasi antara agama dengan negara, seperti materi yang saya sampaikan tadi, ada kontradiksi atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita butuh melihat, misalnya tahun 2018, kita melakukan kajian terkait dengan ulama-ulama di ruang digital. Kita melihat interaksi ulama-ulama di ruang digital itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada ulama yang dia memiliki akun sendiri di ruang digital. Akun sendiri ini maksudnya baik dia mengelolanya secara mandiri, atau dia membuat akun atau dikelola oleh tim. Atau yang kedua, dia sama sekali tidak memiliki akun di ruang digital, tapi
namanya itu dilejitkan oleh netizen. Ya, dari pola-pola ini sebenarnya kita butuh responnya juga berbeda. Ketika ulama itu diklaim radikal itu karena tadi peran serta netizen, jadi dicitrakan seolah-olah dia adalah radikal, maka tugas netizen adalah melakukan keseimbangan. Dengan apa? Dengan memberikan literasi-literasi yang menyeimbangkan gagasan tersebut. Contoh misalnya ada ulama A yang kemudian oleh netizen karena statementnya kemudian dijustifikasi sebagai ulama yang radikal. Maka tugas netizen adalah menyeimbangkan tweet itu dengan tweet yang menegaskan bahwasanya beliau adalah ulama yang tidak radikal. Contoh misalnya tadi Syekh Ali Jabir misalnya ketika dia ditikam oleh seseorang, kemudian ada netizen yang dia melakukan proses advokasi di ruang digital dengan membuat statement kurang moderat apa Syekh Ali Jabir, kurang toleran apa Syekh Ali Jabir, dia melakukan dakwah dari satu daerah ke daerah yang lain, meninggalkan Madinah dan sebagainya. Kemudian dia mengcapture sebuah video ceramah dari Syekh Ali Jabir yang isinya bahwasanya dalam ajaran Islam itu ada perbedaan di mana kita butuh menghargai perbedaan tersebut karena dalam masing-masing perbedaan atau khilafiyah tersebut masing-masing pasti memiliki dalil, pasti memiliki argumentasi. Sehingga proses advokasi di ruang digital itu menjadi penting, dan proses advokasi itu terbuka luas kepada seluruh netizen, sehingga tugas netizen adalah melakukan proses advokasi ketika ada pihak-pihak tertentu yang itu secara tidak objektif diklaim atau dijustifikasi sebagai pihak yang radikal atau lain sebagainya, atau mungkin dicitrakan dengan persoalan-persoalan yang negatif. Saya kira itu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Speakernya Mbak belum dibuka. Ya, barangkali dari teman-teman lagi ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan atau bisa melalui kolom komentar. Ya, sebelumnya mungkin membahas pertanyaan yang dari peserta yang mengisi link registrasi sebelumnya, yaitu pertanyaan yang pertama dari Muhammad Meki Al-Madani, Abah. Pertanyaannya yaitu, apakah moderat yang digabungkan orang Islam Nahdiyin dengan Islam Wahabi? Sebentar. Apakah moderat yang digaungkan orang Islam Nahdiyin dengan Islam Wahabi sama? Karena yang saya tahu, Wahabi juga mengetahui dalil Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Budi Tri Perwito, yaitu banyak hal yang terjadi di Indonesia ini, banyak ulama-ulama yang dikatakan radikalisme,
dan bagaimana cara menanggapi hal tersebut? Ya mungkin itu Pak yang dua pertanyaan itu tadi. Ya, terima kasih. Tadi untuk pertanyaan kedua tadi sudah saya respon. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan moderat, pada prinsipnya masing-masing gerakan keagamaan itu memiliki platformnya masing-masing. Sehingga dari sisi manhajut tafkir, metode berpikir, kemudian manhajut bahsi dan lain sebagainya itu juga berbeda. Maka dalam aspek ini yang butuh kita pahami adalah baik NU atau Muhammadiyah itu memiliki metode memahami teks dan kontekstualisasi ajaran keagamaan yang berbeda. Dalam aspek ini kita butuh menghargai perbedaannya masing-masing. Maka dan kedua ajaran ini sebenarnya juga sama-sama mengajarkan Islam rahmatan lil alamin menurut penafsirannya masing-masing. Nah, saya sebenarnya tidak ingin masuk dalam perbedaan diametral ini karena mungkin sudah tuntas dalam pembahasan di ruang kelas, misalnya kalau di AFI, di Usuluddin misalnya juga ini sudah dibahas secara tuntas. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah kedewasaan beragama itu menjadi penting untuk dilakukan. The maturity of religiosity itu penting untuk dilakukan, di mana fondasinya adalah yang pertama, di tengah perbedaan antara sekte keagamaan atau ormas-ormas keagamaan atau gerakan-gerakan keagamaan itu selalu ada sisi baiknya. Nah, yang butuh kita lakukan adalah mencari kesamaan-kesamaan daripada mencari perbedaan-perbedaan. Nah, yang seringkali memicu adanya gesekan adalah ketika masing-masing gerakan keagamaan ini lebih menonjolkan untuk mencari perbedaan daripada mencari persamaan. Yang kedua, yang butuh dilakukan adalah upaya mau menerima perbedaan. Itu penting karena seringkali manusia itu sama sehingga dia tidak mau menerima perbedaan. Maka yang butuh dilakukan adalah kita harus meyakini perbedaan itu adalah fitrah. Setelah kita meyakini bahwasanya perbedaan itu fitrah, maka kemudian kita harus menyikapi perbedaan itu dengan saling menghargai. Ketiga, kita harus meyakini bahwasanya dalam memahami teks itu tidak ada kebenaran tunggal. Selama kita masih meyakini bahwasanya teks itu hanya mono interpretasi, hanya terbatas pada satu interpretasi, maka yang terjadi adalah saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan menganggap dirinya lah sebagai otoritas pemegang kebenaran. Maka dalam hal ini, interaksi antar gerakan keagamaan itu harus saling membangun kesepahaman bahwasanya tidak ada penafsiran tunggal. Sehingga dari pemahaman ini kita bisa menerima yang lain. Qabul lil akhari, menerima yang lain sebagai sebuah entitas bersama. Saya kira itu.